Oke, kita kembali lagi untuk tetap membahas kasus Rohingya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang kemungkinan yang akan terjadi di suatu saat yang akan datang nanti. Bukan sekarang, tapi nanti di masa-masa yang akan datang. Dan kemungkinannya apa yang akan terjadi ketika nanti mereka sudah banyak di Indonesia dan sudah banyak yang menetap di bagian Sumatera atau mereka mendiami atau menempati suatu daerah atau suatu wilayah di Indonesia. Apa yang akan terjadi nantinya di suatu saat? Indonesia juga akan bakal diteriaki HAM ketika nanti mengeluarkan mereka dari Indonesia. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik dikeluarkan dari sekarang daripada nanti mengeluarkan mereka diteriaki HAM. Jadi mengeluarkan sekarang ya diteriaki HAM, mengeluarkan nanti kapan-kapan ya akan diteriaki HAM juga. Jadi sama saja, ujung-ujungnya nanti HAM yang akan memojokkan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, tombol subscribe tolong dicek kembali masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti kalian sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe. Karena subscribe dari kalian itulah penyemangat kami untuk terus menyuarakan tolak Rohingya. Dan jangan sampai kabar ini redup, kabar ini hilang, kabar ini sepi dan dianggap selesai begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya mereka berbondong-bondong masuk tanpa diketahui. Ujung-ujungnya apa? Sampai ratusan ribu orang seperti di negara-negara tetangga, dan ujung-ujungnya warga lokal sendiri yang akan merasakan keresahan karena ulah-ulah dari mereka, para imigran gelap yang tidak patuh hukum, tidak taat hukum, dan keras kepala. Kalau ada yang bilang mereka patuh hukum, tidak kebal hukum, dan nurut dengan hukum, kenapa baru kemarin aja sekarang udah banyak yang kabur-kaburan? Gimana mau taat hukum? Dan gimana selanjutnya nanti kalau mereka sudah lama di Indonesia? Coba sekarang aja masih baru mereka sudah seperti itu. Gimana kalau sudah bertahun-tahun lamanya nanti di sini? Apa yang akan terjadi? Oke, jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang apa yang akan terjadi nanti di beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita belajar dari Myanmar. Si Rohingya ini dulunya datang ke Myanmar. Nah, kalau itu ahli-ahli sejarah yang bisa untuk menjelaskan. Tapi itu beritanya sudah beredar di mana-mana, dan semua, mungkin seluruh dunia sudah tahu tentang si etnis Rohingya ini masuk ke Myanmar, dengan awalnya itu dibawa oleh siapa dan digunakan untuk apa, dan pada akhirnya mereka bisa beranak pinak di Myanmar. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya kan mengaku sebagai asli nenek moyangnya dari Myanmar, padahal mereka pendatang yang didatangkan oleh Inggris. Dan pada akhirnya oleh Myanmar dipaksa untuk dikeluarkan setelah beberapa ratus tahun, ketika si Myanmar ini ya sudah membuat ulah. Dan mungkin si Rohingya ini memang mereka itu mau menguasai sebagian wilayah dari Myanmar karena di negaranya itu tidak diakui kan, jadi pengenlah diakui, akhirnya berontak. Yang terjadi seperti itu. Nah, kalau di Indonesia nanti, kalau sudah mereka beranak pinak banyak di Sumatera, apa nggak mungkin Sumatera mau diklaim oleh mereka jadi tanah mereka? Dan ketika mereka nanti berontak kepada pemerintah, ingin memiliki tanah Sumatera, nanti ada yang teriak HAM juga. Siapa? UNHCR, IOM, dan sekerabatnya itu. Mereka akan teriak-teriak melanggar HAM karena apa? Si Rohingya ini sudah lama tinggal di Sumatera, sudah bertahun-tahun tinggal di Sumatera. Jadi mereka punya hak untuk memiliki tanah Sumatera, ataupun punya hak untuk jadi kewarganegaraan Indonesia. Akhirnya apa? Mereka berontak. Nah, ketika berontak, yang punya wilayah, yang punya negara yang akan diteriaki HAM, kalah nanti ujung-ujungnya kalau nggak tegas dari sekarang. Yaitu pilihan dari pemerintah. Silakan, pemerintah mau terjadi nanti suatu saat ke depan seperti itu atau tidak. Ya karena kita belajar dari Myanmar aja dibuang, diusir. Ya sekarang
mau diambil di Indonesia. Jadi menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar dengan membawa konflik itu ke Indonesia, ke negara kita sendiri. Memindahkan, ini bukan menyelesaikan tapi memindahkan. Kalau menyelesaikan, selesaikan konflik, mereka tetap bisa tinggal di sana, itu menyelesaikan. Tapi kalau membawa mereka ke Indonesia, membiarkan mereka tinggal di Indonesia, itu memindahkan konflik yang ada di Myanmar, dipindahkan ke Indonesia biar terjadi konflik antara si Rohingya dengan orang Indonesia. Nah, di Myanmar selesai, memang benar menyelesaikan di Myanmar, memang benar selesai di Myanmar, tapi di Indonesia nanti terjadi konflik lagi. Itu yang namanya dipindahkan gitu. Nah, itu di beberapa video ada kan, beberapa video yang mengatakan bahwa kami di tanah kami diintimidasi dan lain sebagainya, hingga kami sampai diusir dari tanah kelahiran kami di Myanmar. Kan ada video yang seperti itu. Ya kalau memang itu tanah kelahiran kalian, kalian merasa memang nenek moyang kalian itu memang asli dari Myanmar, kenapa nggak kalian pertahankan? Contoh Indonesia dulu waktu zaman penjajahan, udah berapa banyak yang berkorban. Nggak lari dari negara sendiri, pertahankan tanah sendiri sampai merdeka hingga sekarang. Nah, lalu sekarang sudah merdeka, kalian datang ke sini, enak bener. Ujung-ujungnya mau menjajah lagi kan? Contoh yang lagi sedang konflik dengan Israel, mereka pertahankan, mati-matian pertahankan, nggak kabur dari tanah kelahiran mereka, dari tanah nenek moyang mereka. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Nggak seperti kalian para Rohingya, kalian berlindung di balik PBB, berlindung di balik UNHCR agar kalian terlihat sebagai seorang pengungsi, masuk sedikit demi sedikit, lama-lama nanti sudah menjadi bukit, dan ujung-ujungnya yaitu tadi, mau menguasai sebagian wilayah di negara ini. Nah, coba kita berpikir untuk kedepannya, mungkin nggak itu terjadi? Karena itu di Myanmar sudah terjadi loh. Masa ya di Indonesia nggak mungkin terjadi kan? Kalau menurut saya itu bakal terjadi nanti di suatu saat. Kalau mereka sudah beranak pinak di sini, mereka yaitu mengakui juga. Karena apa? Ya anaknya dilahirkan di tanah Sumatera. Jadi anak-anaknya itu nanti mengakui ya memang kelahiran dari Indonesia. Memang mereka itu lahir di sini dan dibesarkan di sini, ya mereka mengklaim bahwa itu tanah mereka, tanah moyang mereka. Mereka asli keluarga negaraan di sini, walaupun awalnya mereka datang dengan cara gelap. Oke, tolong dicek lagi tombol subscribe-nya, yang belum subscribe silahkan diklik di subscribe biar semua yang menyuarakan tentang Rohingya ini tetap semangat, agar beritanya tidak mudah redup, tidak mudah hilang, dan tidak ada penanganan, akhirnya hilang begitu saja dan selesai tanpa mereka dikembalikan ke planet asalnya mereka.